Siap, sudah Bu. Siap, sudah. Ya Bu, Terima silakan Bu. kasih untuk kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Dr. Askina SPD MPD selaku coach saya. Yang terhormat, Bapak Rahmat Masih SKM MAP selaku mentor saya. Yang terhormat, Ibu Suryani Eso selaku penguji saya. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai rancangan aktualisasi saya yang berjudul Optimalisasi Upaya Pengendalian Penyakit DBD di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Talise. Adapun tujuan dan manfaat pada rancangan aktualisasi ini, yang pertama, meningkatkan optimalisasi upaya pengendalian DBD. Yang kedua, menerapkan nilai dasar ASN guna membentuk ASN yang profesional dan berkarakter. Kemudian, adapun manfaat terbagi atas 4. Yang pertama, bagi pemerintah adalah berkontribusi untuk mewujudkan misi Kota Palu. Yang kedua, meningkatkan mutu dan kualitas layanan bagi unit kerja. Yang ketiga, penulis dapat memahami dan mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN. Dan yang terakhir, untuk masyarakat dapat mengetahui bagaimana upaya pengendalian DBD. Adapun latar belakang dari pengangkatan isu ini, yang pertama, DBD masih merupakan penyakit yang sering terjadi di Indonesia. Kemudian, target DBD di Indonesia yaitu kurang dari 49 kasus per 100.000 penduduk. Jika dibandingkan dengan data Puskesmas Talise, saat ini telah melewati target nasional, yaitu 46 kasus per 40.048 penduduk. Dengan peningkatan kasus yang tinggi, terutama pada 2 bulan terakhir, yaitu Juli dan Agustus, maka perlu dioptimalisasikan bagaimana upaya pengendalian penyakit DBD di Puskesmas Talise. Adapun analisis isu menggunakan teori APKL, di sini didapatkan core isu, yaitu isu nomor 3, belum optimalnya upaya pengendalian pada kasus DBD. Gagasan pemecahan isunya berupa optimalisasi upaya pengendalian penyakit DBD di wilayah kerja Puskesmas Talise. Penyebab isu digambarkan dengan fishbone diagram. Di sini ada 5 faktor. Yang pertama yaitu petugas belum membangun koordinasi dan kurangnya edukasi dari petugas. Kemudian ada metode, mesin, money, dan environment. Langsung kepada rencana kegiatan. Yang pertama, persiapan kegiatan. Ada 3 tahapan kegiatan. Yang pertama, melakukan konsultasi dengan mentor. Di sini saya menerapkan nilai berakhlak, nilai ASN berupa berorientasi pelayanan, harmonis, loyal, dan kolaboratif. Tahap kedua, meminta izin persetujuan pelaksanaan kegiatan. Nilai dasar ASN yang diterapkan yaitu harmonis, kolaboratif, dan adaptif. Pada tahap ketiga, menyusun rencana kerja, nilai yang diterapkan yaitu akuntabel. Untuk kegiatan kedua, penyuluhan DBD, terdiri dari 3 tahap. Yang pertama, mempersiapkan alat dan materi untuk penyuluhan. Yang kedua, koordinasi terkait pelaksanaan dengan mentor ataupun dengan petugas, dengan program lain yang ada di Posyandu. Sebab rencananya penyuluhan akan dilaksanakan di Posyandu. Kemudian tahap yang ketiga, pelaksanaan penyuluhan dan edukasi OVTRAP. Adapun nilai yang diterapkan pada 3 kegiatan ini yaitu akuntabel, kompeten adaptif, berorientasi pelayanan, loyal, harmonis, serta akuntabel. Kegiatan yang ketiga yaitu pembuatan spanduk, terdiri dari 4 tahap. Yang pertama, menyiapkan materi dan referensi, mengandung nilai ASN akuntabel, kompeten, dan adaptif. Yang kedua, mendesain spanduk, mengandung nilai ASN adaptif, loyal, dan harmonis. Yang ketiga, konsultasi dengan mentor, mengandung nilai adaptif. Dan yang terakhir, mencetak dan memasang spanduk di wilayah puskesmas, mengandung nilai ASN berorientasi pelayanan dan kolaboratif. Adapun kegiatan keempat, terdiri dari 4 tahap. Yang pertama, menyiapkan alat dan bahan sebagai konsep dari video. Yang kedua, membuat video terkait pengendalian DBD. Yang ketiga, melakukan konsultasi kepada mentor. Dan yang terakhir, mengupload
video tersebut ke dalam sosial media Puskesmas untuk mendapatkan menyebarkan informasi yang lebih luas. Adapun nilai ASN yang diterapkan yaitu kompeten, adaptif untuk tahap pertama, tahap kedua akuntabel dan adaptif, untuk tahap ketiga harmonis dan loyal, dan tahap terakhir berorientasi pelayanan dan kolaboratif. Adapun kegiatan kelima yaitu home care, terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama, melakukan kunjungan rumah untuk melihat penerapan OPITRAP oleh masyarakat. Yang kedua, menanyakan kendala dalam pembuatan atau penerapan OPITRAP ini. Dan yang terakhir adalah memberi edukasi sesuai dengan permasalahan yang ada di masyarakat. Adapun nilai ASN yang diterapkan untuk tahap pertama, berorientasi pada pelayanan, kompeten, harmonis, loyal, dan kolaboratif. Untuk tahap kedua, kompeten, harmonis, akuntabel, dan adaptif. Sedangkan untuk tahap ketiga, nilai yang diterapkan yaitu harmonis, berorientasi pelayanan. Adapun kegiatan terakhir berupa evaluasi, terdiri dari 3 kegiatan. Yang pertama, testimoni koordinator program DBD dan masyarakat, mengandung nilai ASN, berorientasi pelayanan, harmonis, dan kolaboratif. Yang kedua, menyimpulkan hasil evaluasi, mengandung nilai ASN adaptif. Dan yang terakhir, mendiskusikan hasil kegiatan dan penyusunan laporan dengan mentor, mengandung nilai ASN, akuntabel, loyal, dan kompeten. Adapun jadwal tentatif kegiatan, saya gambarkan seperti berikut. Lebih dan kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Tia, boleh stop sharing. Selanjutnya kami langsung kepada Bapak Mentor Pak Rahmat untuk memberikan beberapa penguatan ataupun dukungan terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan. Silakan Pak Rahmat. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Ibu Coach, Ibu Dokter Aspina, yang saya hormati juga Ibu penguji, Ibu Suryani. Terima kasih Bu sudah membantu Puskesmas Talise dan memberi izin kepada Tia untuk mengangkat masalah ini. Masalah ini Bu menyangkut masalah yang luas terhadap upaya kesehatan esensial di Puskesmas Talise. Selama ini memang kami kewalahan terhadap kasus-kasus DBD dan tidak pernah diangkat secara dipecahkan masalahnya secara rasional dengan pendekatan aktualisasi yang luar biasa seperti ini. Saya dengan Tia malah berdebat beberapa hari ini, malam, sore, bahkan kita tidak cukup di WA, kita ketemu langsung untuk membahas masalah ini. Karena ini memang kalau terlambat, maka yang terjadi kematian. Karena DBD ini tidak ada obatnya sampai hari ini. Kemudian juga DBD ini sebenarnya gampang-gampang susah dicegah. Karena DBD tidak terjadi kalau tidak ada orang, tidak ada nyamuk, dan tidak ada virus. Oleh karena itu salah satunya harus kita hilangkan. Virus tidak mungkin dihilangkan, karena tidak kelihatan, kemudian manusia tidak bisa dihilangkan karena memang mobilisasinya, maka pendekatannya adalah pada nyamuk. Oleh karena itu kami memang berdebat dengan Ibu Tia beberapa hari ini, bahkan sebelum masa konsultasi dia sudah bagaimana nih Pak, kita akan bagaimana nih? Karena memang masalahnya ini akan merubah standar pelayanan Puskesmas terhadap upaya pengendalian dan pencegahan DBD. Saya berharap masukan dan arahan dari Ibu Penguji, Ibu Coach, agar kami di Puskesmas Talise ini bisa mulai mengendalikan penyakit DBD yang trennya sekarang agak sedikit mengkhawatirkan. Ini yang terlaporkan. Kemarin saya juga kaget karena memang Tia ini surveillance, dia melakukan analisis terhadap angka-angka data masalahnya. Saya juga jadi kaget. Ternyata memang trennya lagi meningkat. Dan jika dibandingkan dengan jumlah penduduk, memang ini agak mengerikan juga. Sementara daerah saya itu kan daerah yang mobilitas penduduk tinggi. Oleh karena itu, saya berharap juga sebagai kepala Puskesmas berharap masukan, dan saya juga meminta Tia untuk komitmen setelah dalam masa aktualisasi, kemudian dalam masa ke depan setelah aktualisasi ini betul-betul standar pelayanan terhadap pengendalian DBD ini harus kita rubah. Sehingga masyarakat mempunyai akses pelayanan kesehatan, kita tidak terlambat untuk melakukan pengendalian, dan edukasi tersampaikan. Itu yang poin-poin yang saya inginkan dalam aktualisasi ini.
Dan satu juga harapan saya, nilai-nilai akhlak yang terkandung dalam aktualisasi ini bisa diterapkan sampai sesudah aktualisasi ini. Karena memang berhadapan dengan masyarakat ini juga tidak mudah buat kita. Jadi kalau misalnya kita tidak, kalau hanya pendekatan penyakit tidak cukup. Masyarakat harus dicintai, disayangi, tidak di blame of victim, tidak jadikan korban, tapi mereka dibantu. Itu aja dari saya, Bu. Dan saya memang memuji Tia sudah bekerja keras untuk DBD ini, dan saya berharap dengan arahan dari coach dan penguji ini bisa lebih tebal dan bisa lebih kuat kita untuk bersinergi di puskesmas dan masyarakat untuk mewujudkan penurunan angka DBD yang signifikan. Itu aja saya, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Mentor, Pak Rahmat, memang DBD harus segera di ini ya, jangan sampai mewabah. Saya trauma kalau dengar kata DBD. Anak saya itu tahun kemarin itu kena DBD, lumayan itu 1 minggu di ruang ICU BK, 1 minggu di ruang ICU Rumah Sakit Bayangkara. Ini lama sekali dia dirawat. Jadi hampir 3 minggu dia di rumah sakit karena kondisinya memang sangat tidak bagus, sampai harus transfusi darah segala ya. Allahu itu yang Akbar. Iya, Dan jadi obatnya kemarin tidak ada. Iya, 10 kantong kemarin itu 10 permintaan kantong, darahnya. ya. Jadi saya kalau DBD itu saya trauma, Pak. Mudah-mudahan tidak ada lagi yang saya, tapi banyak lihat di Kota Palu yang sekarang lagi terpapar DBD. Mudah-mudahan segera cepat ditalangi, ada tindakan preventif gitu ya. Insya Allah. Jangan sampai terjadi, ya insya Allah. Baik. Terima kasih Pak Rahmat, Pak Mentor. Selanjutnya kami ke Ibu penguji. Silakan Ibu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Ya, yang terima kasih. Yang saya hormati Ibu Coach pada siang hari ini, yaitu Ibu Dr. Aspina, SPD, MPD. Yang saya hormati Mentor Bapak Rahmat, ya. Dan yang saya banggakan peserta latsar pada siang hari ini yaitu Ibu Tia. Yang saya ada koreksi dengan Tia ini ada berapa ya, masukan untuk dicatat saja ya Tia, karena ini ucapan terima kasih kepada Bapak Wali Kota itu, dengan masukan juga kepada ucapan terima kasih juga kepada BPSDM Bapak Dr. Andus Adijoyo Dauda, yaitu MSI, itu karena saya tidak ada ucapan karena kerjasama antara kota dan provinsi ya. Latar belakangnya juga sini dimasukkan juga ada masukan dasar hukum ASN nomor 5 tahun 2014. Saya tidak ada ini. Di sini saya ada kasus DBD di Puskesmas Talise seharusnya tidak melebihi 20 kasus ini per tahun sampai bulan Agustus 2022. Saya mau minta juga yang tahun 2020 dan 2021 bisa dimasukkan juga. Nah, karena saya lihat ini hanya 2022, jadi untuk 2 tahun akan datang bisa ditambah jadi 3. Dengan ini struktur organisasinya kalau bisa dimasukkan juga, karena saya lihat sini struktur organisasinya sini tidak ada. Ya, terima kasih. Struktur organisasi supaya dilihat, oh ini kan ini. Ini saya lihat judulnya optimalisasi upaya pengendalian penyakit DBD di wilayah kerja UPD Puskesmas Talise. Keterkaitan judul aktualisasi saudara terhadap agenda 3 dan peranan ASN dalam hal manajemen dan smart ASN. Gimana keterkaitan judulnya ini dengan ASN dan smart ASN? Baik Ibu, judul ini kan optimalisasi upaya pengendalian penyakit DBD di wilayah kerja Puskesmas Talise. Adapun keterkaitannya dengan agenda 3 itu yang pertama terkait manajemen ASN, di mana di manajemen ASN ini dibahas juga mengenai peran fungsi ASN sebagai pelayan publik. Jadi upaya pengendalian DBD saat ini kan belum optimal. Ini merupakan indikasi bahwa
pelayanan dari kami sebagai tenaga kesehatan di puskesmas itu juga belum optimal, sehingga perlu dilakukan perbaikan pelayanan untuk meningkatkan upaya pengendalian DBD ini. Selanjutnya, terkait dengan agenda 3 submateri yang kedua, yaitu Smart ASN, memang dalam upaya pengendalian DBD ini belum variatif, Ibu. Belum variatif upaya yang dilakukan. Misalnya, belum adanya belum penggunaan media yang belum secara aktif, belum ada edukasi yang kreatif. Misalnya selama ini edukasi terkait DBD itu hanya berupa sosialisasi, belum pernah dilakukan dalam bentuk video ataupun demo kegiatan pencegahan lainnya. Jadi di sini saya untuk kaitannya dengan Smart ASN adalah akan dilakukan kegiatan berupa penyebaran video edukasi melalui sosial media sehingga dapat menjangkau masyarakat yang lebih luas. Itu ya. Ya di sini jelaskan di sini kegiatan 2 dan tahapannya berkaitan dengan nilai-nilai dasar ASN yang saudara tulis. Mohon izin, mentor kalau mau sholat Jumat, nggak apa-apa, kami silahkan untuk bersiap-siap, nanti ini tinggal penguji dan Butia yang saling tanya jawab. Boleh Pak? Iya. Kami silakan. Nggak kedengaran suaranya Pak. Dengan Nggak kedengaran suaranya Pak. mentor. Ini suaranya Mentor. nggak kedengaran anunya. Ada mood. Ada mood. Dia bisa sampaikan mentornya. Ya, saya masih bisa ikuti Bu, karena Masih masjid bisa. juga Oh, iya. dekat. Ya, Oh, saya sengaja meluangkan waktu ini karena saya ingin dengar Oh, iya, baik-baik takutnya. arahan Oh iya, takutnya tadi apa ini masalah besar buat saya nih. Oh iya, Siap-siap. baik. Saya sudah komitmen sama Baik. Tia, saya akan ikuti. Oh iya, baik. Terima kasih. Silakan Ibu penguji. Ya, itu tadi Tia bisa jelaskan kegiatan 2 dan tahapannya terkaitan dengan nilai dasar ASN. Baik Ibu, Kegiatan untuk 2 mengenai DBD ini. terkait penyuluhan DBD. Nah, Iya. penyuluhan DBD ini yang pertama, tahapan kegiatannya adalah mempersiapkan alat dan materi untuk bahan penyuluhan. Nah, adapun nilai yang diterapkan yaitu akuntabel, di mana dalam penyusunan materi ini saya harus bersikap bertanggung jawab dan cermat terhadap bahan materinya, sehingga tidak ada kesalahan pada saat penyuluhan. Kemudian kompeten, jadi dalam penyiapan bahan ini juga dilakukan sebaik mungkin. Terus yang terakhir ada adaptif, jadi saya bersikap proaktif dalam mengumpulkan bahan-bahan sebagai bahan penyuluhan. Kemudian untuk tahap yang kedua, melakukan koordinasi dengan terkait pelaksanaan dengan rekan kerja. Di sini nilai ASN-nya yang pertama berorientasi pada pelayanan. Jadi dalam melakukan koordinasi saya akan bersikap ramah. Kemudian nilai yang kedua yaitu loyal. Dengan koordinasi ini tentu akan menjaga nama baik instansi. Seandainya tidak dilaksanakan koordinasi, maka kegiatan ini bisa saja tidak jelas seperti apa pelaksanaannya. Kemudian yang ketiga harmonis, saling menghargai antar rekan kerja dalam koordinasi ini. Dan yang terakhir kolaboratif atau bekerjasama dengan program lain di puskesmas. Untuk tahapan yang ketiga yaitu pelaksanaan penyuluhan dan edukasi mengenai audit track. Adapun nilai ASN yang terkandung yaitu yang pertama berorientasi pelayanan. Jadi di sini adalah berusaha untuk memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat itu sendiri. Diketahui bahwa belakangan sangat jarang dilakukan edukasi ataupun penyuluhan kepada masyarakat, apalagi belum pernah sama sekali masyarakat itu terpapar dengan demo kegiatan pengendalian DBD ini, Bu. Kemudian yang kedua, akuntabel. Saya bertanggung jawab dalam melakukan penyuluhan kesehatan dan edukasi OPTREF ini.
Yang ketiga, kompeten atau membantu masyarakat untuk belajar dan melaksanakan tugas sebaik mungkin. Itu saja, Ibu. Ya. Di sini untuk mempersiapkan alat dan materi penyuluhan. Apakah nanti ini saudara dia untuk adakan penyuluhan? Iya, Ibu. Turun ke lapangan? Iya, turun ke lapangan, turun ke posyandu. Apa Posyandu? Oh, bukan mereka yang datang diarahkan, disampaikan sosialisasi situ atau turun langsung ini? Turun langsung ke posyandu, Ibu. Jadi di sini kan salah satu puskesmas di sini kan ada 4 kelurahan, Ibu. Dari 4 kelurahan itu ada 1 kelurahan yang memiliki kasus DBD paling tinggi. Nah, itu di Kelurahan Tondo. Jadi saya mengambil kegiatan turun di salah satu posyandu yang di Kelurahan Tondo ini, Ibu. Rencana berapa posyandu ini mau turun nanti? 1, Ibu. Oh, satu posyandu saja. Ya. Kenapa yang lainnya ini belum bisa turun? Karena melihat ini rangkaian kegiatannya ada sekitar 6 kegiatan, Ibu. Khawatirnya kan setelah ini kan saya masih ada home caring. Jadi selain turun posyandu, saya akan memantau sampel dari beberapa orang yang telah ikut posyandu ini, apakah bagaimana penerapan mereka dan bagaimana kendalanya. Oh iya, berarti satu posyandu yang untuk sampel. Ya, Ibu. Ya, karena ini ada penyuluhan, melakukan koordinasi dengan rekan kerja. Nah, di sini ada saya lihat melaksanakan di sini mempersiapkan alat materi dan penyuluhan. Ini cuma sendiri saja melaksanakan ini atau ada yang bantu? Tersedia alat dan materi penyuluhan ini? Untuk alat dan materi disediakan sendiri, Ibu. Saya sendiri. Disediakan sendiri? Tidak ada pakai bantu orang lain, tidak ada? Kalau untuk alat dan materi tidak, Ibu. Oh, tidak ada. Dan ini pelaksanaan penyuluhan edukasi, penyuluhan edukasi dan mengenai ini juga terlaksana kegiatan penyuluhan serta ini juga dilaksanakan sendiri juga. Tiada dengan teman, tidak kerjasamanya, hanya sendiri juga. Ini yang C-nya ini, melaksanakan penyuluhan dan edukasi. Dengan program DBD, Ibu. Oh, program BBD. Dia melaksanakan penyuluhan. Penyuluhan berarti ada kerjasama dengan orang kan? Iya, Ibu. Tapi harus masuk harmonisnya cuy. Sini ada Kak? Berorientasi sopan akuntan. Ini tidak ada harmonis. Iya. Nanti minta tolong bisa dimasukkan kan ini ada kerjasama. Kerjasama dengan salah satu teman atau siapa untuk kerjasama dengan yang baik. Karena saya lihat sini nama harmonisnya tidak masuk dan menghargai rekan kerja. Kalau di B-nya sih tidak masuk, tapi yang di tidak masuknya ini juga di C pelaksanaan penyuluhan dan edukasi mengenai OVIRTAP. Ini bagaimana mengenai OVIRTAP ini? OVIRTAP. Edukasi. Jadi OVIRTAP ini kan Ibu alat yang digunakan untuk sebagai perangkap telur nyamuk. Jadi nanti pelaksanaan edukasinya itu saya akan melakukan demo kepada ibu-ibu yang ada di posyandu terkait bagaimana penggunaan dan manfaat dari OVIRTAP ini. Ini apa? Alat untuk penangkap nyamuk? Nyamuk itu? Jadi alatnya ini berupa wadah, Ibu, wadah apa saja bebas. Jadi nanti wadahnya ini diletakkan kayu di atasnya. Jadi tujuannya adalah wadah ini diisi air untuk memancing nyamuk sehingga bertelur di wadah yang telah kita siapkan. Kenapa kita pancing nyamuk untuk bertelur di sini? Tujuannya adalah dapat mengontrol, Ibu. Jadi setiap ada nyamuk yang bertelur kemudian telur ini berubah jadi jentik, ini harus langsung kita buang untuk memutus siklus hidup nyamuk. Ya, seandainya tidak dilakukan ini, nyamuk itu akan mencari tempat lain. Sementara kalau nyamuk itu bertelur di tempat lain, itu tidak bisa kita kontrol dan tidak bisa putus siklus hidupnya. Jadi dia akan terus berkembang. Berarti ini dibuat sendiri atau ada yang dijual? Kalau dijual ada, Ibu, tapi ini karena saya lebih ke pemberdayaan, jadi menggunakan barang-barang atau bahan yang ada, yang sederhana. Ini nanti disosialisasikan ke posyandu. Iya, Ibu. Ini ada bukti-buktinya nanti. Iya, bisa. Nanti kalau untuk insya Allah untuk 1 bulan akan datang, saya mau lihat ini mengenai OVIRTAP ini, OVIRTAP ya. Itu saya lihat ini bagus, dia punya ini
rancangan aktualisasinya ini, cuma saya bilang ada yang kurang bisa dimasukkan, seperti misalnya harmonis tadi itu. Mungkin ini belum diketemukan, setelah turun ke lapangan nanti kita bisa lihat sudah, oh ini yang kurang bisa dimasukkan nilai-nilai ASN-nya untuk aktualisasinya akan datang. Saya juga harap supaya untuk bulan depan sudah ada lengkap dengan bukti-buktinya, apa yang kurang, apa yang ditambah. Harus ada koordinasi dengan mentornya. Apapun yang ini tanyakan dengan mentor yang lebih tahu. Apa yang ini tetap harus ada koordinasi dengan mentor. Tanpa Siap. mentor tidak bisa terlaksana dengan baik ini. Baik, Ibu. Tia juga sudah hebat, Bu. Ya, ya saya lihat juga ini bagus dia punya ini tahap, insya Allah untuk aktualisasinya akan datang. Saya lihat bukti-buktinya lagi. Karena saya lihat bagus semua ini, ada yang cuma yang hanya ditambah-tambah sedikit-sedikit. Saya lihat ada Ini aktualisasi. idenya Tia, full idenya Tia ini. Saya akui. Dia semua ya. Alhamdulillah. Semoga nanti di puskesmas ini bisa lebih berkembang, lebih banyak lagi pasiennya, lebih bagus lagi. Insya Allah mudah-mudahan terima pasien dengan senang hati, dengan baik dan ramah. Kita kan biasa itu kalau bukan pasien, bukan kita cuma pasien biasa itu kan ke sana biasa marah-marahnya itu biasa dokter apa, itu. Sudah kayak raja. Iya, dia harus dilayani seperti raja karena dia kan takut begini, apalagi anak orang yang sudah mau mati itu biasa kan yang kata. Apalagi seperti BPD ini demam berdarah ini bikin menakutkan. Apalagi bilang tadi itu tidak ada obatnya yang ampuh. Tentu ini masyarakat biar bagaimana takut deg-deg dengan anak diangkat ke sana, baru pelayanannya kurang bagus. Nah, betul, Bu. Saya minta dengan senang hati Tia bisa melayani masyarakat yang kena, walaupun bukan BPD, penyakit apa saja bisa dilayani dengan baik. Karena ini puskesmas apapun tempat orang singgah untuk pengobatan. Dengan adanya dokter yang baik-baik, perawat yang baik-baik, bisa melayani dengan pasien yang baik-baik. Dengan saya mengharapkan Tia bisa melayani dengan senyum, sesuai dengan yang berakhlak. Betul, Bu. Karena kita sudah pelajari berakhlak, sopan santun, harmonis, apa segala macam itu semua. Saya harapkan dengan Tia bisa menjadi PNS yang baik, ramah dan ramah untuk dengan setiap orang. Walaupun itu mungkin Tia tahu bagaimana, tapi menghormati orang yang lebih tua lagi. Itu yang saya harapkan dengan Tia untuk yang akan datang. Hargailah sesama manusia. Insya Allah akan berjalan dengan baik. Ya. Terima kasih Pak Mentor yang sudah bisa mendampingi Tia sampai selesai. Terima kasih juga pada Ibu Aspina sudah membimbing juga dengan Tia. Saya ucapkan terima kasih Bu Aspina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Penguji atas pertanyaan, masukan, saran buat sempurnanya rancangan aktualisasi dari Bu Tia Septi Inggriani. Dan Pak Mentor, Pak Rahmat Masih, terima kasih banyak sudah mendampingi, sudah hadir di room Zoom seminar ini. Kami terus mengharapkan bantuan, support, dan mentoringnya kepada Bu Tia supaya bisa sukses rencana ini dilaksanakan 1 bulan ke depan. Dan akhirnya kami terima kasih Pak Rahmat. Dan akhirnya sesi ini kita tutup bersama dengan ucapan alhamdulillahirobbilalamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Silakan Bapak Mentor melanjutkan kembali kegiatannya. Bu Tia, silakan melanjutkan kembali kegiatannya. Dan Bu Ani, kita akan break kurang lebih 1 jam. Insya Allah jam 1 kita akan melanjutkan kembali seminar kita di siang hari ini. Ya. Dan Pak Anugrah, kita boleh leave room dulu. Nanti insya Allah kita lanjut lagi jam 1 ya. Bisa kita lanjut. Sekitar jam 1 kita sudah melanjutkan kembali seminar kita di siang hari ini. Baik semuanya, selamat beristirahat. Ya.